Su'aib dah lari ke atas bukit, orang Quraisy mengejar. Ketika Su'aib berhenti, apa kata Su'aib? Ya Quraisy, wahai Quraisy, tahukah kalian aku ni gini-gini, kalaupun bahasa kita ni, aku pun gini-gini, kalau hanya bukan hanya seorang pedagang saja, aku ni pandai memanah. Sahabat Nabi pandai memanah, salah satunya Su'aib bin Sinan. Kalau kalian kejar aku lagi ni, maka aku akan memanah kalian satu persatu. Habis anak panah ni, maka pedang ni akan kupakai untuk menghabisi kalian. Kejarlah. Apa kata orang Quraisy? Dibacanya Pak sejarah Su'aib ni. Dibacanya sejarah Su'aib. Apa katanya? Wahai Su'aib, tak ingatkah engkau dulu? Siapa kau dulu ni? Kau ni dulu hanya seorang budak. Tiba di sini kami merdekakan. Setelah merdeka kau punya harta. Setelah merdeka kau perniagaan bagus. Hebat perniagaanmu. Bagus daganganmu. Banyak punya harta bendamu. Kami carikan jodohmu dari kaum kami. Kami nikahkan kepadamu wahai Su'aib. Tapi kenapa sekarang kau balas seperti ini? Itu bahasanya Pak, diungkit-ungkitnya bahasa kita, diungkit-ungkitnya masa lalu. Siapa kau dulu ni Su'aib? Kau ni seorang budak, lalu tak punya apa-apa. Sampai di sini kau dibebaskan, kau dimerdekakan, lalu kau diberi modal untuk berniagamu, lalu kau kaya raya. Lalu kenapa hari ini kau lawan kami wahai Su'aib? Kata Su'aib gini. Apa kata Su'aib? Wahai Quraisy, kalau ku kasih harta bendaku, ini yang ada sekarang ni, ku kasih hartaku pada kamu kalian, lalu ku kasih tahu di mana aku menyimpan harta itu, harta yang lain ku simpan nanti ku kasih tahu, apakah kalian mau membebaskanku? Kata Su'aib. Kata orang Quraisy ni, ya, pergilah kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut Pak dalam kajian sirah sahabat kita, ada satu cerita yang mungkin jadi motivasi kita dalam beramal Pak. Saya ambil dalam sebuah kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau tidak begitu terkenal, namanya Abu Ad-Dahdah Al-Ansari radhiyallahu an. Tapi kisahnya tidak yang ini kita bahas. Ini hanya sedikit pengantar sebelum kita mengisi tentang seorang sahabat Nabi yang Allah ceritakan, salah satu sahabat yang Allah ceritakan namanya dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat yang kita ceritakan pada subuh kali ini namanya adalah Su'aib bin Sinan Ar-Rumi. Itu sahabatnya Pak. Tapi sebelum pengantarnya kita sampaikan ada sedikit kisah dari salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Ad-Dahdah Al-Ansari. Dari Ansor. Dari Ansor ni berarti dari Madinah Al-Munawwarah. Ada seorang anak yatim Pak di Madinah ini. Dia punya lahannya tidak besar, tidak terlalu besar lah. Jadi dia ingin memagar lahan dia tadi Pak. Jadi kalau kita punya lahan tu kita pagar, kita jaga aja. Karena kalau tidak kita jaga diambil sama orang. Dah dijaga pun diambil juga sama orang. Bahkan Bapak Ibu, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, kalau dia melihat lahan-lahan kosong itu tidak diurus oleh orang punyanya, itu marah Umar Pak. Apa sebab? Karena lahan kosong itu tak boleh di zaman Umar bin Khattab. Jadi kalau Umar bin Khattab tu masih jadi khalifah zaman sekarang ni Pak, banyak orang yang kena marah oleh Umar. Kenapa? Karena membiarkan lahannya kosong, tidak produktif. Dalam bahasa itu tak produktif. Umar bin Khattab tu ingin lahan-lahan tu produktif. Nah, anak yatim ni Pak, dia punya lahan, dia urus, dia pagar supaya tidak
terserobotlah sama orang, dipagarlah oleh anak yatim ini Pak. Cuman ketika dia magar tuh di tengah-tengah tanah tuh ada sebatang kurma ini yang punya orang lain, yang tumbuh di tak jauh dari tanah ini. Jadi karena ini menghalang, maka si yatim ni pergilah menghadap yang punya kurma ni. Tujuannya pertama, ikhlaskanlah kurma ni, kasih ke saya. Kalau enggak, kalau tak mau diikhlaskan, diganti rugilah. Cuman bahasa kita kan ganti rugi sekarang, ya nama diganti tetap rugi dan untung ya kan. Ya ibaratnya mengganti ngasih dengan anak yatim lah, gitu kan. Karena supaya Allah tak katakan kita ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Lalu Bapak Ibu, si yatim ini mengatakan kalau enggak biarlah saya ganti rugi, tapi kalau tak mau tebang aja. Maka yang pemilik tadi kebetulan Pak Kikir. Kikir ni bahasa kita ni sampili karyang lah itu kan. Dia sampili itu ada basah ada karyang gironya Pak. Kalau yang karyang itu, kalau yang basah tu Pak, ke orang lain dia tak mau, tapi ke dia masih mau dia. Punya orang mau punya dia tak mau, itu masih basah lah sedikit kan. Tapi kalau karyang ni Pak, ke orang tak mau, ke dia pun tak mau, ke diri dia sendiri aja pelit ya. Itu yang parahnya nih Pak. Ada jumpa orang seperti ini Ustaz? Ada, saya pernah jumpa kawan kayak ini Pak. Dah 5 tahun Pak. Biasanya orang kan sekali setahun tuh setidaknya beli baju lebaran tuh sekali jadilah, kan? Beli baju lebaran untuk pergi solat. Ini enggak Pak, dah 5 tahun baju dia solat Idnya itu aja terus. Apa katanya kan? Ini dah 5 tahun baju saya ni. Dalam hati saya itu bukan 5 tahun bangga karena baju masih bagus, tapi 5 tahun karena sampili karyang. Itulah itu kan. Kediri aja dah belit ya. Ada orang kayak gini Zat, adalah, tu kan. Lalu Bapak Ibu, setelah pemuda ni dengar mau dikasihkan ke yatim, dia tak mau dia. Taklah. Karena itu punya saya. Maka si yatim ni pun datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau di zaman itu siapa khalifahnya, siapa pemimpin dia, mengadu dia ke situ. Ketika itu pemimpinnya Rasulullah, mengadu ke Rasulullah. Ketika pemimpinnya itu Abu Bakar, mengadu ke Abu Bakar. Ketika pemimpinnya Umar, mengadu ke Umar. Dan pemimpin itu mengasih solusi. Ada solusinya. Jadi ketika yatim ini menghadap kepada Rasulullah, Bapak Ibu, diberilah solusi oleh Rasulullah. Rasulullah langsung mendatangi pemuda ini. Apa kata Rasulullah? Kau kasihlah kurma sebatang itu kepada si yatim ini. Kalau kau kasih, Allah ganti dengan kurma kau itu di surga. Jadi Bapak Ibu, kalau satu batang Allah diganti kasih ke yatim ini, maka Allah ganti dengan kurma di surga. Kalau kurma di surga itu Pak, dah jelas orang yang punya kurma itu masuk surga. Tak mungkin dia punya kurma di surga tapi dia masuk neraka, kan tak mungkin. Artinya dia pasti akan masuk surga. Itu jaminan Rasulullah Pak. Kenapa? Karena sedekah tadi. Maka orang-orang yang rajin bersedekah itu dia takkan menyesal hidup di dunia. Tapi kalau orang yang tak pernah bersedekah itu, apa kata Allah? Laula akhartani ila ajarin qarib. Kalau kau berikan kami hidup sekali saja, sebentar saja ya Allah, maka kami akan apa yang kami lakukan di dunia ini, fa asaddaqa, kami akan bersedekah. Jadi orang-orang yang tak pernah bersedekah ni, ketika dia mati nanti menyesal hidupnya. Maka Bapak Ibu, ketika Rasulullah datang kepada pemuda tadi, lalu dia tak mau, Allah ganti dengan di surga nanti, dengan kebun kurma di surga untuk kau. Sebatang tu Allah ganti dengan di surga. Lalu kata si pemuda kikir tadi, tak mau ya Rasulullah. Tak mau dia Pak. Saking pilih itu Pak. Lalu Bapak Ibu, ternyata Rasulullah ini bersama para sahabat. Ada satu sahabat namanya Abu Dahdah Al-Ansari. Lalu dia datang kepada Rasulullah. Dia dengar tadi
kalau kurma sebatang itu Allah ganti dengan kurma di surga. Dia datang dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya yang beli kurma ini satu batang nih milik pemuda kikir nih, saya beli ya Rasulullah, lalu saya kasih ke yatim tadi kurma sebatang nih, kira-kira Allah ganti tidak untuk saya kurma di surga? Jadi kalau sahabat tuh Pak orangnya kreatif. Kalau ditawarkan ke satu, dia tidak mau orang nih, dia yang mau ngambil. Kalau bisa saya yang ngambil ya Rasulullah. Kalau memang Allah ganti, biar saya ganti kurma ini di dunia, nanti Allah ganti di surga. Kira-kira ada nak gantinya oleh Allah? Kata Rasulullah, ada wahai Dahdah, wahai Abu Dahdah, ada. Allah akan ganti untukmu kurma di surga. Datanglah Abu Dahdah ini kepada pemuda tadi. Apa katanya? Kau tahu tak kurma saya itu ada berapa batang? Kata pemuda tadi, siapa yang tak kenal dengan Abu Dahdah? Abu Dahdah tu punya kurma 600 batang. 600 batang. Dia punya kurma 600 batang. Jadi sahabat Nabi itu enggak semua yang susah, Pak. Ada yang kaya. Salah satunya dari Madinah itulah Abu Dahdah Al-Ansari. Siapa yang tak tahu Abu Dahdah ni, kata pemuda tadi, dia punya kurma itu 600 batang. Bapak Ibu, saya pernah bicara dengan orang yang pernah ke Thailand, Pak, melihat kebun kurma di Thailand. Kebun kurma yang tumbuh di Asia Tenggara ini kan di Thailand, Pak. Kalau di Indonesia ini sekali ditanam tumbuh, tapi berbuahnya itu sekali, habis itu tak berbuah-buah lagi dia. Kalau di Thailand itu berbuah terus, Pak, menghasilkan. Kata petani-petani Thailand itu, Pak, yang kurma ini ternyata satu batangnya itu bandingnya dengan sawit, dengan kebun sawit. Karena kan Indonesia ini kan termasuk Riau ini kan kebun sawit nih, Pak, banyak. Satu batang ini sama dengan satu hektar. 1 hektar penghasilannya, Pak. Maka wajarlah yang kikir tadi tak mau ngasih, karena sama dengan 1 hektar, Pak, penghasilannya besar. Maka orang-orang Madinah itu kalau dia punya 1 batang kurma itu memang hidup dia, Bapak Ibu. Dia bisa hidup dengan 1 batang tadi. Dia bisa menghasilkan dari 1 batang tadi, karena hasil dari buahnya itu yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu, kalau Abu Dahdah ini punya kurma itu 600 batang, maka sama dia dengan 600 hektar dengan sawit sekarang. Macam mana tak kaya tuh Bapak Ibu? Kaya tuh, Pak. 600 hektar. Saya pernah sampai ke satu pesantren di pertapahan, Pak. Dia punya punya sawit, Pak, diwakafkan. Yang wakafkan tuh Haji Idris namanya, Pak. Dibangunnya satu masjid, ya kan? Bangun satu masjid, bangunnya pondok. Lalu diwakafkannya, disuruhnya anaknya ngelola. Saya pernah sampai ke situ, Pak. Saya tanya, kebetulan kawan saya ngajar situ, berapa luas sawit sini? Apa katanya? Jalan kau dari pondoknya sampai ke sana tuh 2 kilo. Ke belakang 2 kilo. Itu yang punya tuh Pak Haji inilah. Itu kayanya tuh, Pak. Berapa banyak itu kan? Luar biasa kaya. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau seperti itu kan penghasilannya kan banyak, besar. Lalu Bapak Ibu, setelah ditawarkan seperti itu, tahu ndak kau di dalam kebun kurma aku tuh 600 batang tuh ada satu rumah. Jadi Abu Dahdah ini punya rumah di kebun itu, Pak. Ada satu rumah. Lalu di rumah itu ada sumur. Jadi orang Madinah ini kalau ada sumur tuh, Pak, itu bangganya luar biasa. Apalagi airnya bersih. Apa sebab? Karena sumur ini sulit airnya. Nah, hari ini kita ceng lah 600 batang plus satu rumah plus satu sumur, kita ceng dengan satu kurma goniha. Itu bahasanya. Logika enggak Bapak Ibu mengeceng itu? Kalau hitungan kita kan enggak logika. Siapa yang enggak mau? Dan siapa pula enggak mau? Satu batang diganti dengan 600 tadi. Lalu kata pemuda tadi, kalau itu bolehlah, ceng, ditukar Bapak Ibu. Lalu yang si batang tadi kasih ke yatim tadi.
Kalau kita kan tak masuk di akal sedekah seperti itu, Ustaz. Tapi itulah sahabat Rasulullah SAW. Tak ada yang tak masuk akal bagi dia, Pak. Kalau sudah perintah itu laksanakannya. Kalau sudah diganti Allah dengan surga itu dah laksanakannya. Sama dengan kita sekarang nih. Kenapa kita mau datang subuh berjamaah di masjid kita nih, Ustaz? Allah janjikan, Rasulullah janjikan, ketika dia sampai di masjid salat sunat 2 rakaat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh, minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dah dapat kita ni Pak, dunia seisinya. Kaya nak kita tu, kaya Ustaz. Kaya kita hari ini Bapak Ibu. Kita dah dapat dunia dan seisinya. Duduk kita dalam majlis, kita tunggu waktu suruk. Lepas suruk kita lepaskan lebih kurang 10 sampai 15 menit solat sunat isyraq kita. 2 rakaat. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang solat itu sama dengan melaksanakan haji wa umrah. Haji dan umrah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari amalan itu. Lalu Pak, setelah diwakafkannya itu, dikasihkannya, begitu gembiranya lah si yatim tadi, menggembirakan hati saudaranya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada yang lebih dahsyat lagi, istrinya Pak. Pulang dia ke rumah, pulang ke rumah tengok istrinya, Ummu Dahdah. Wahai Ummu Dahdah, kemaskanlah bajumu. Kemana wahai suami? Ini tak punya saya lagi, dah saya jual. Kalau bapak ibu, ibu-ibu lah misalnya, tiba-tiba pulang suami ibu, apa kata wahai istriku, kemas-kemasilah barang. Kemana kita bang? Rumah dah abang jual. Apa kata istri tadi? Gila lah bang, kau jual rumah diam-diam aja, tak kasih tahu. Kenapa dah dijual bang? Ke siapa dijual? Untung atau rugi menjualnya? Kemana kita tinggal? Tapi ini perempuan Ummu Dahdah ni tak Pak, ditanya, kemana engkau jual? Aku jual dengan Allah. Lalu kata Ummu Dahdah, perdagangan yang paling sempurna, paling hebat, paling untung itu adalah perdagangan dengan Allah. Dikemasinya Pak, anaknya lagi makan kurma, dikoreknya, dibuangnya, karena ini bukan milik kita lagi. Dia pergi dengan suaminya, ditinggalkannya hartanya untuk menjemput surganya. Kan luar biasa Pak, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membandingkan dengan kita hari ini, berapa banyak yang sudah kita buat, berapa banyak yang sudah kita keluarkan, ini mungkin setidak-tidaknya Bapak Ibu menjadi motivasi kita dalam beramal. Orang tak zaman Rasulullah SAW, sahabat tak mikirkan Pak, tak memikirkan apa yang dia bawa, apa yang dia pakai di dunia. Dunia ini sebentar, antara azan dan iqamah saja dunia ini Pak. Hidup diazankan, mati diiqamahkan, habis nunggu waktu solat. Hidup ni antara zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Singkat waktu ni Bapak Ibu. Maka selagi masih kita hidup, banyak buat amal, karena amal itu yang akan kekal kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh, kita balik ke konsep kita, sahabat Nabi yang akan kita ceritakan pada subuh kali ini namanya Su'aib bin Sinan. Sinan ni nama ayahnya. Ar-Rumi ini dari mana dia asal? Ar-Rumi ini, kalau Salman Al-Farisi asalnya dari Persia, Al-Farisi. Kalau tadi Abu Dahdah Al-Ansari itu dari Ansar. Kalau Su'aib bin Sinan Ar-Rumi ini dari Romawi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, aku adalah orang yang pertama masuk Islam dari golongan Arab, dari Quraisy. Itu Rasulullah Pak. Rasulullah kan orang pertama masuk Islam dari Quraisy. Bilal bin Abi Rabbah orang yang pertama masuk Islam dari Habasa Ethiopia, Bilal. Salman Al-Farisi adalah orang yang pertama masuk Islam dari Persia. Lalu Su'aib bin Sinan Ar-Rumi
orang yang pertama masuk Islam dari golongan Romawi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan yang luar biasa. Yang masuk Islam itu dari golongan, dari kaumnya masing-masing. Salah satunya adalah Su'aib bin Sinan Ar-Rumi. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang menceritakan tentang Su'aib bin Sinan ini ada dua, Pak. Tapi yang paling viral bahasa kita ni, Pak, itu pada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Nanti kita bacakan, Pak. Tapi saya ingin sampaikan dalam surah Sad 6 ayat ke-62 itu ada menceritakan, Pak. Dalam tafsir baik itu Ibnu Katsir ataupun dalam tafsir yang ditulis oleh Wabah Zuhaili juga ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'aduhum minal asrar. Kata Allah begini, Pak. Wa qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata ni, Ustaz? Yang berkata ni orang-orang di ayat sebelumnya, ayat 60 61 tu, Pak. Orang-orang kafir Quraisy ni, Pak, setelah mati nanti dia masuk neraka. Allah siksa. Siksaan yang paling berat di dalam neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipakainya yang paling ringan siksaan neraka tu, dipakainya sendal dari bara api yang panas di kakinya, saking panas yang meleleh otak di kepalanya, Pak. Itu siksaan paling ringan. Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, apa yang terjadi? Terdengar satu dentuman yang keras. Kata Rasulullah, bunyi apa itu? Kata sahabat, tak tahu kami ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kata Rasulullah, itu batu yang Allah jatuhkan 70 tahun yang lalu, baru sampai hari ini, sampai ke kerak neraka. Kalau batu saja dijatuhkan kayak gitu, apalagi kita. Maka orang-orang kafir ni, Pak, Quraisy ni, kata Allah, ketika dia masuk dalam neraka tadi, yang terjadi pertama itu apa? Mereka bertengkar sama-sama mereka, saling salah menyalahkan. Kau dulu yang ngajak saya seperti ini, kau dulu yang mengajak saya seperti ini, kau dulu yang buat saya seperti ini. Saling salah menyalahkan. Yang kedua, mereka bertanya kepada Allah. Apa katanya? Waqalu, ya Allah, kami bertanya, kemana orang-orang dulu yang kami anggap hina? Siapa yang mereka anggap hina, Pak? Wabah Zuhaili bilang, yang mereka anggap hina itu pertama Bilal bin Abi Rabah. Karena budak dari Habasa, Ethiopia, kulitnya saja berbeda dengan kami, budak ni. Yang kedua, Bapak Ibu, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni mudah mereka habisi, sampai-sampai wanita pertama yang meninggal syahid itu ibunya Ammar bin Yasir, lalu ayahnya Yasir. Maka kata Rasulullah SAW, sabarlah wahai keluarga ya Yasir. Lalu yang ketiga, siapa yang ketiga? Itulah salah satunya Su'aib bin Sinan. Mana Su'aib bin Sinan? Kau tak ada dalam neraka ni, karena dia merasa di dunia ni hina orang ni dulu. Ni hina orang-orang bertiga ni. Lalu kemana ketika dalam neraka? Kau tak ada dia. Ternyata hina dalam pandangan manusia belum tentu hina dalam pandangan Allah. Hina dalam pandangan manusia ternyata mulia dalam pandangan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan menceritakan kisah yang mana orang Quraisy menganggap dia inilah hina, dia inilah yang tak baik. Ternyata dia mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan nama beliau Su'aib bin Sinan Ar-Rumi. Nama ayahnya dah jelas, karena nama dia Su'aib bin Sinan, maka nama ayahnya itu adalah Sinan bin Malik. Nama ibunya Salma binti Qaid. Jadi ibu dan ayahnya Sinan, ibunya Salma. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di hujung namanya Ar-Rumi berarti dia dari Romawi, Ustaz. Ya, tapi sebenarnya beliau ni tidak tinggal di Romawi, Pak. Beliau ni tinggal di Persia.
Jadi beliau ini besar tinggal di Persia. Ayahnya ini seorang gubernur, jadi orang kaya nih Pak. Ayahnya seorang gubernur di Persia, itu nama daerahnya Ubullah di Persia. Jadi dia gubernur, diangkat oleh gubernur. Tapi Bapak Ibu, sejarahnya Su'aib bin Sinan ini, beliau tak pula asli Persia. Beliau ni aslinya memang Quraisy, nenek moyangnya. Nenek moyangnya dari bangsa Arab, merantau sampai ke Persia, punya anak cucu besar di sana. Bahkan anaknya itulah salah satu keturunan mereka, Sinan, menjadi gubernur di daerah itu. Jadi Bapak Ibu, samalah dengan kita Pekanbaru ini sekarang kan. Pekanbaru ini kan kalau ditanya satu-satu kita nih Pak, terutama yang dalam masjid nih, saya yakin tak akan jumpa kita orang asli Pekanbaru. Asli mana Ustaz? Saya lahir Pekanbarunya Bapak Ibu. Lahirnya saya Pekanbaru. Nenek moyang dulu enggak Pekanbaru. Dari mana Ustaz? Dari Sumbar. Sumbar di mana Ustaz? Padang Panjang. Kan sama tuh Pak. Sekampung awak, ada kan? Sekampung awak, ada kan? Sama kita dalam masjid ini tak ada Pak. Saya selama ceramah nih Pak, sekali saya baru jumpa dengan orang asli Pekanbaru. Dia sendiri bilang, saya inilah orang Pekanbaru asli Ustaz. Aslinya di mana Pak? Sakai Ustaz. Jadi kalau mau orang Pekanbaru asli itulah Sakai itu Pak. Saya ini orang Sakai Ustaz. Sampai sekarang masih ada Pak. Bapaknya tak ada lagi, cuman keturun-keturunnya masih ada, anak-anak masih ada. Itu asli Pekanbaru. Sekali itulah saya jumpa orang asli Pekanbaru. Selebih ini tak pernah saya jumpa asli Pekanbaru. Semuanya pendatang, merantau, tinggal. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, termasuk pemimpin-pemimpin kita di Pekanbaru ini, tak ada orang asli Pekanbaru kan. Semuanya adalah orang yang numpang lahir mungkin di Pekanbaru. Lahir Pekanbaru, besar Pekanbaru, termasuklah salah satunya sahabat Nabi yang kita ceritakan nih, Su'aib bin Sinan. Hanya numpang saja di Persia, tapi sudah bisa menguasai politik di Persia itu Pak. Sampai-sampai ayahnya nih, Sinan bin Malik ini, menjadi seorang gubernur di daerah Persia. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Su'aib nih ternyata anak dari gubernur, anak dari seorang pemimpin, pemimpin daerah. Walaupun gubernur kan dah punya pemimpin Pak, tapi Su'aib ni tak pula semangat dia jadi gubernur. Tak sama dengan presiden yang anaknya semangat jadi presiden. Tak sama dia. Dia itu hanya dia ayahnya sajalah, saya dia tidak. Apa sebab? Karena dia tak ada niat jadi gubernur Pak. Betul memang. Dan sejarahnya Su'aib bin Sinan tak pernah jadi khalifah, tak pernah diangkat menjadi gubernur, tak pernah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau lahir sekitar tahun 587 Masehi. Jarak dengan Nabi itu lebih kurang 16 tahunan. Jadi jarak umur Su'aib bin Sinan dengan Rasulullah itu sekitar 16 tahun Pak. Jadi cukup jauhlah jaraknya antara Su'aib bin Sinan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri daripada Su'aib bin Sinan, karena dia ni anak gubernur Pak, otomatis kulitnya bersihlah, terjaga, kulit bersih, lalu badannya tidak tinggi tidak pendek, kulitnya putih kemerah-merahan, dan beliau salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya bola mata tu biru Pak. Biru Eropa, karena dia ada campuran Pak, ada campuran, keturunannya ada campuran. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita ni biru juga Pak, cuman ada lensanya biru dikasih kan, biar nampak gagah sikit Ustaz, kasihlah lensanya, kira lengket lensa tu di bola matanya, tak bisa lepas. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan, inilah memaksakan kehendak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah tu punya ciri-ciri khusus. Salah satunya adalah Su'aib bin Sinan, bola matanya biru Pak.
Ibaratnya tu kegagahannya tu nampak kegagahannya luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keturunan tadi rambutnya tebal dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, kenapa di belakang namanya ada Ar-Rumi? Tapi dia tidak dari Romawi, dia dari Persia. Bahkan keturunannya itu dari Quraisy, dari Arab, merantau sampai ke Persia. Persia lahirkan anak keturunan cucunya. Lalu kenapa Su'aib ni sampai ke Romawi? Bapak Ibu, ternyata daerahnya ini diserang oleh Romawi, dijajah dalam bahasa kita tu Pak, dijajah. Lalu ayah ibunya meninggal dalam serangan itu, dan Su'aib ini ditawan oleh tentara Romawi. Setelah ditawan Pak, kebiasaan mereka itu dah ditawan, mau dilepaskan bisa dilepaskan, tapi status belum merdeka, budak hamba sahaya. Maka dijuallah Su'aib ni, dijual di Romawi itu Pak. Di tengah-tengah kelompok Romawi, maka orang lebih mengenal besarnya di Romawi, besarnya pada kelompok kaum Romawi, maka dikenallah Su'aib bin Sinan Ar-Rumi. Bin Sinan ayahnya tak lepas, kena nasab dari ayahnya. Lalu nasab dari kampungnya pun, karena dia saat itu tak merdeka, tak punya apa-apa, maka dipakailah dengan sebutan Ar-Rumi, dari golongan Rom. Itu Bapak Ibu. Jadi kisah Su'aib ni merantau kemana-mana tu Pak, keturunan yang merantau, lalu dia pun di Persia, lalu sampailah dia kepada Romawi. Itulah sejarahnya. Apa sebab? Karena faktor perperangan yang terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besar di Romawi, di kelompok, di kaum Rum. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia di tengah-tengah kelompok Romawi ini Pak, agama di sana itu Nasrani, pendeta, artinya dia punya pendeta Nasrani. Maka Bapak Ibu, Su'aib bin Sinan ini sering mendengarkan kisah dari para pendeta Nasrani itu Pak. Salah satu kisahnya itu adalah tentang Nabi akhir zaman nanti. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa diceritakan Ustaz? Maka Bapak Ibu, dalam pembahasan sirah Nabawi itu dijelaskan Pak, bagaimana Taurat memandang Muhammad, bagaimana Injil memandang Muhammad. Mereka ini tahu bahwa Nabi akhir zaman ni dalam Taurat ditulis tentang Muhammad, lalu dalam Injil ditulis tentang Muhammad. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tak heran ketika Abu Talib membawa Rasulullah di usia 12 tahun pergi ke Sam, lalu ketika di tengah perjalanan ketemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah ini tak pernah membuka rumahnya Pak kepada tamu-tamu yang dari Makkah tu, tak pernah, dari pedagang-pedagang tu tak pernah dia buka rumah ibadahnya. Tapi ketika Abu Talib lewat bersama rombongannya, bersama kafilahnya, maka Buhairah membukakan pintu rumahnya. Kenapa? Karena ada yang aneh di antara kelompok itu. Ada aneh. Setelah masuk, lalu dipanggillah siapa ketua kafilah ini, maka kata Abu Talib, sayalah ketuanya. Lalu kata Buhairah kepada Abu Talib, siapa anak laki-laki ini? Siapa ni? Lalu kata Abu Talib, itu anak saya. Kata Buhairah, bohong kau. Kenapa? Kalaulah benar apa yang Allah katakan dalam Injil ini, maka sesungguhnya ini anak dah tak punya ayah lagi. Kami lebih tahu tentang anak ini daripada ayah kandungnya. Ayah kandung sendiri dah tahu siapa anak ni, bagaimana dia besar nanti, jadi apa dia besar, kami lebih tahu daripada ayah kandungnya. Maka kau bohong ini Abu Talib. Kata Abu Talib, iya, ini tidak anak saya, ini anak daripada saudara saya, ponaan saya, ayah dah lama meninggal. Maka kata Buhairah, kemana kalian? Kami ingin ke Syam. Kau bawalah pulang, kalau tidak dibunuh nanti ni anak ni. Kenapa? Karena tanda-tanda kenabian sudah nampak.
Jadi Bapak Ibu, orang-orang Nasrani lebih paham tentang Muhammad, orang-orang Yahudi lebih tahu tentang Muhammad. Maka saat ketika Su'aib bin Sinan di tengah-tengah kelompok Nasrani tadi dikisahkan tentang Muhammad nih, maka Su'aib ni berazam dalam hati. Apa azam niatnya? Apa cita-citanya? Jangan lama-lama saya tinggal di Romawi ini, jangan lama-lama saya tinggal di kaum ini, saya mau hijrah. Bahasa kita tuh hijrah, Pak. Bahasa saat itu hijrah. Saya mau hijrah. Ya Allah, berikanlah kesempatan saya hijrah ke mana? Ke Makkah. Karena saya mau ketemu dengan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kita ini tergantung daripada niat kita, Pak. Baik niat kita, Allah berikan kebaikan. Buruk niat kita, inilah bahayanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang sudah berazam dari kecilnya itu, Pak, yang sudah berniat dari kecilnya itu, dari dewasanya itu, dari remajanya itu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW adalah Su'aib bin Sinan. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Su'aib bin Sinan ni bagaimana jalannya, Ustaz? Jalannya sehingga Su'aib bin Sinan ni bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalaulah seorang budak yang tak merdeka ni, Pak, itu tergantung tuannya. Mau dibawa ke mana tuannya terserahlah. Mau dibawa ke sini oleh tuannya terserah. Mau dibawa dijual ke sini terserah. Sama seperti Bilal bin Abi Rabah. Ketika Bilal masuk Islam, lalu Umayyah bin Khalaf tahu melalui anaknya Safwan bin Umayyah, melihat Bilal lagi salat, dia lihat, ni budak saya ni ngapa ni? Ini seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Maka Safwan bin Umayyah dia kasih tahu ke ayahnya Umayyah bin Khalaf, Bilal dah masuk Islam. Diseret Bilal, Pak, diikat kaki tangannya, diseret sepanjang kota Mekah, dihimpitkan batu besar di dadanya, tapi lidahnya tak goyang sedikit pun mengucapkan ahad. Jadi budak itu terserah daripada majikannya, terserah daripada tuannya, mau dibuat apa terserah dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Su'aib bin Sinan ketika itu orang Romawi menjualnya kembali, dijual, Pak. Dijual. Jadi perbudakan itu seperti itu. Maka apa yang dimarahkan oleh orang-orang Quraisy kepada Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya agama yang dibawa Muhammad itu semua manusia ini sama, tak ada bedanya. Tak ada beda dari warna kulitnya, tak ada beda dari sukunya, tak ada yang budak dan hamba sahaya. Semua sama di pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang bedanya hanya takwa. La'allakum tattaqun. Itu bedanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disinilah kemarahan mereka. Nah, Su'aib bin Sinan ni, Pak, akhirnya sesuai dengan niatnya. Apa niat awalnya? Niat awalnya dia ingin bisa hijrah, pindah dari Romawi ini ke Makkah. Dia ingin mencari siapa Muhammad itu, dia ingin tahu siapa Muhammad itu, dia ingin pun mengikuti keimanannya dengan Muhammad, karena ini Nabi akhir zaman. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Su'aib ini pun dijual ke salah satu orang Quraisy. Orang Quraisy yang membeli Su'aib ini namanya Abdullah bin Judadan. Itu jadi dijual, lalu dibeli oleh Abdullah ni, dijadikan budak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata, Pak, keberuntungan pun berpihak. Kata orang Melayu ni, kan, kalau tuah ada di badan tu, Pak, mau jadi apapun dia bagus dia. Kalau emas tu berada di lumpur pun dia akan tetap menjadi emas. Mau di mana pun lah dia di lumpur jadi emas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali emas kadir. Kalau emas kadir masuk dalam lumpur tu dah kotor dia, kan. Naik tu lumpur dimandikan lagi, kan. Kalau emas batangan tu, Pak, masuk emas masalah.
Itu saja emas masuk KP aja ada sekarang Pak, 75 kilo kan. Wah, emas masuk KP nama itu Pak. Jadi emas ini dah banyak masuk Pak, tapi namanya tak emas juga. Mau masuk KP dia, mau masuk pasar dia, terserahlah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata nasib mujur kepada Su'aib bin Sinan. Apa yang terjadi? Su'aib bin Sinan ni dilihatlah oleh majikannya Abdullah tadi Pak. Ini Su'aib ni rajin anaknya, baik anaknya, pintar, cerdas, dan yang paling hebat tu apa Pak? Orang Quraisy ni menganggap dia jujur. Wah, jadi kejujuran dari dulu tu Pak yang mahal. Orang yang jujur tu hidupnya selamat Pak. Karena jujur inilah, maka Abdullah ini menganggap inilah, selama saya punya budak, inilah budak saya yang jujur nih ha. Su'aib bin Sinan. Akhirnya apa Pak? Abdullah ini merasa tidak layak dia jadi budak. Pertama, orangnya jujur. Kedua, orangnya pintar. Ketiga, akhlak budi pekerti baik. Maka saat itu Abdullah ini apa dilakukannya? Dimerdekakannya lah Su'aib bin Sinan nih. Jadi merdekalah Su'aib bin Sinan. Setelah merdeka Bapak Ibu, lalu apa yang dilakukan oleh Abdullah ni? Dijadikanlah Su'aib bin Sinan ni sebagai rekan bisnis. Awalnya dianggap sebagai budak, diangkat derajatnya. Allah mengangkat derajatnya karena kejujuran yang dia miliki. Apa yang terjadi? Su'aib bin Sinan ni tak jadi budak lagi, tak jadi hamba sahaya lagi, tak bukan sudah merdeka. Maka Su'aib bin Sinan ni dijadikan rekan bisnis oleh orang-orang Quraisy karena kejujuran tadi Pak. Itulah yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kejujurannya dia dapat gelar Al-Amin. Nabi karena kejujurannya dapat gelar Al-Amin Pak. Maka Su'aib bin Sinan pun dia dapat harta kekayaan itu, salah satunya adalah dari faktor kejujuran. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk lagi Pak. Setelah Su'aib bin Sinan ini berhasil dagangnya, berhasil perniagaannya, otomatis terkumpul uang. Maka Su'aib bin Sinan ini salah satu sahabat Nabi yang kaya. Salah satu sahabat Nabi yang kaya. Jadi dari awalnya dia sudah terjajah oleh orang Romawi, diambil dia jadi budak, dijual ke Mekah, dibeli oleh orang Mekah, lalu karena punya kebaikan dibebaskan, dijadikan rekan bisnis, teman kawan untuk berbisnis, maju pesat perkembangan bisnisnya, jadi orang kaya. Su'aib bin Sinan jadi orang kaya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa sebab? Salah satunya kena ada sifat jujur. Lepas waktu berjalan Pak, waktu berjalan, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, masuklah tahun kenabian. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Usia 40 Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mengenalkan Islam. Dakwah sembunyi-sembunyi Pak. Kalau terang-terangan khawatir, takut tahu orang. Maka karena sembunyi-sembunyi, terdengarlah bisik-bisik oleh Su'aib. Apa terdengar oleh Su'aib? Muhammad mengaku dirinya sebagai Nabi. Celakalah Muhammad mengaku dirinya sebagai Nabi. Terdengar oleh Su'aib bin Sinan. Inilah nih, ini yang saya cari. Dari Romawi dulu saya cari. Inilah sampai ke Makkah, ternyata Allah jumpakan saya dengan Muhammad. Inilah dia, inilah Nabi di akhir zaman. Maka apa yang terjadi? Dibawalah Su'aib. Yang membawa Su'aib adalah Ammar bin Yasir. Maka dua-dua ini, di awal tadi saya bilang Allah sebutkan ceritanya bagaimana orang-orang kafir Quraisy bertanya, mana dulu Ammar bin Yasir, mana dulu Bilal bin Rabah, mana dulu Su'aib bin Sinan, karena mereka menganggap tiga orang ini hina dari keturunan mereka, hina dari orang-orang Quraisy. Kenapa tak ada di neraka? Ternyata hina dalam pandangannya, mulia dalam pandangan Allah. Lalu Bapak Ibu dibawa oleh Ammar bin Yasir ini Muhammad. Kemana dibawa? Ke Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Berarti dakwahnya dah prode masuk ke rumah Darul Arqam, tidak di rumah Rasulullah lagi. Dakwahnya sudah masuk ke Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Tiba di sana, maka Su'aib bin Sinan
bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Pak Bu, perjuangan ini perjuangan luar biasa Pak. Dari awalnya dah cinta dengan Nabi. Dari awal belum lihat orang, belum lihat wajah, sama dengan kita sekarang Pak. Kita sekarang ini kan pernah jumpa dengan Nabi? Tak pernah melihat Nabi. Bahkan bermimpi pun berharap bermimpi dengan Nabi, tak pernah mimpi itu Ustaz. Tak pernah mimpi dengan Nabi. Dah melakukan amalan ini, bacaan ini, tak mimpi dengan Nabi Ustaz. Cinta ya kita luar biasa. Tak pernah bermimpi dengan Nabi, tak pernah ketemu dengan Nabi, tapi alhamdulillah kita masih istiqamah beriman dengan Nabi. Wah, ini luar biasa nilainya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu yang terjadi dengan Suhaib bin Sinan. Dia harap-harap bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi akhirnya di ujungnya dia bertemu dengan Nabi dan dia langsung mengatakan keimanan kepada Nabi. Apa sebab? Karena dia dah belajar dulu dalam Injil Pak. Dia dah belajar dulu dengan orang-orang Nasrani tentang Muhammad. Dia sudah yakin bahwa inilah Nabi di akhir zaman, dan dia pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini tergantung daripada apa yang kita niatkan, apa yang dah kita azamkan dari awal, maka itulah yang Allah berikan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan waktu, di mana letak pengorbanan, inilah pengorbanan luar biasa. Sama dengan kisah kita di awal tadi Pak, Abu Ad-Dahdah tadi Pak, dia mengorbankan kurmanya, dia mengorbankan rumahnya, dia mengorbankan sumurnya hanya untuk sebatang kurma yang miliknya itu orang pemuda yang kikir, yang dikasihnya ke anak yatim, hanya untuk satu batang. Dia ganti satu batang tadi dengan 600 batang yang dia punya tadi Pak. Nah, begitulah Suhaib bin Sinan tadi Bapak Ibu. Seperti itu jugalah Suhaib bin Sinan. Apa sebabnya Bapak Ibu? Dia orang kaya, harta dah banyak terkumpul Pak. Dari hasil perniagaannya banyak terkumpul harta, banyak harta bendanya. Apa yang terjadi? Ketika masuk periode hijrah, tahun ke-13 kenabian, tahun ke-13 kenabian, tiba perintah hijrah. Pertemuan lalu kita dah sampaikan Pak, Nabi hijrah bagaimana. Siapa yang menemani Nabi hijrah? Abu Bakar. Ternyata Bapak Ibu, salah satu sahabat yang hampir hijrah bersama Abu Bakar dan Rasulullah itu adalah Suhaib bin Sinan. Jadi Suhaib bin Sinan itu rencananya mau hijrah langsung bersama Nabi dan Abu Bakar. Jadi tiga orang, Rasulullah, Abu Bakar, Suhaib bin Sinan. Tapi Suhaib bin Sinan ni qadarullah, takdir Allah, tak jadi bersama Rasulullah. Yang bersama Rasulullah hanya Abu Bakar. Suhaib masih tinggal Pak. Tinggal Suhaib. Kapan Suhaib hijrah? Setelah Nabi berangkat, sudah Mekah ini sudah rusuh, bahasa itu rusuh. Ini Muhammad hijrah, Muhammad ke Madinah, Muhammad ke Yasrib. Nanti di sana kuat dia, lalu dia hebat, dah banyak bala tentaranya, dibawa ke Mekah, habis kita. Saat rusuh gitulah Suhaib pun menyusul Rasulullah SAW. Dikumpulkannya hartanya, tapi tak semua dibawa Pak. Yang lain disimpan, simpan tempat sembunyi, mana tahu balik lagi ke Mekah itu bisa diambil. Ternyata Bapak Ibu, pergilah Suhaib bin Sinan. Setelah Suhaib bin Sinan pergi ke Mekah, setelah Suhaib bin Sinan hijrah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang Quraisy ni tahu Pak, Suhaib dah pergi hijrah. Naiklah Suhaib ni ke atas bukit, Quraisy ni mengejar. Jadi orang Quraisy itu tak ikhlas dia Pak. Orang-orang pengikut Muhammad ni kau bisa dihabisi juga. Suhaib dah lari ke atas bukit, orang Quraisy itu mengejar. Ketika Suhaib berhenti, apa kata Suhaib? Ya Quraisy, wahai Quraisy, tahukah kalian, aku ni gini-gini, kalaupun bahasa kita ni, aku pun gini-gini, kalau bukan hanya seorang pedagang saja, aku ni pandai memanah. Sahabat Nabi pandai memanah, salah satunya Suhaib bin Sinan. Kalau kalian kejar aku lagi ni, maka aku akan memanah kalian satu persatu. Habis anak panah ni, maka pedang ni akan kupakai untuk menghabisi kalian. Kejarlah.
Apa kata orang Quraisy? Dibacanya Pak sejarah Shu'aib nih. Dibacanya sejarah Shu'aib. Apa katanya? Wahai Shu'aib, tak ingatkah engkau dulu? Siapa kau dulu nih? Kau ni dulu hanya seorang budak. Tiba di sini kami merdekakan. Setelah merdeka kau punya harta. Setelah merdeka kau perniagaan bagus. Hebat perniagaanmu, bagus daganganmu, banyak punya harta bendamu. Kami carikan jodohmu dari kaum kami nikahkan kepadamu wahai Shu'aib. Tapi kenapa sekarang kau balas seperti ini? Itu bahasanya Pak, diungkit-ungkitnya bahasa kita, diungkit-ungkitnya masa lalu. Siapa kau dulu ni Shu'aib? Kau seorang budak, lalu tak punya apa-apa. Sampai di sini kau dibebaskan, kau dimerdekakan, lalu kau diberi modal untuk berniagamu, lalu kau kaya raya. Lalu kenapa hari ini kau lawan kami wahai Shu'aib? Kata Shu'aib gini. Apa kata Shu'aib? Wahai Quraisy, kalau ku kasih harta bendaku, ini yang ada sekarang ni ku kasih hartaku pada kamu kalian, lalu ku kasih tahu di mana aku menyimpan harta itu. Harta yang lain ku simpan, nanti ku kasih tahu. Apakah kalian mau membebaskanku? Kata Shu'aib. Kata orang Quraisy nih, ya pergilah kau, tapi sini harta kau. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tapi saya heran Pak. Apa kata Shu'aib? Kalau ku kasih harta yang aku bawa sekarang, lalu ku kasih tahu di mana aku simpan harta aku yang lain, apakah kalian mau melepaskanku? Mau, kata Quraisy. Artinya apa? Apakah Quraisy ini tidak ragu dengan Shu'aib kalau dia memberitahu di mana menyimpannya itu adalah dusta? Ternyata tidak. Kenapa orang Quraisy tahu bahwa Shu'aib ini pasti jujur? Kalau kita kan kita kicuh tuh Pak. Saya simpan situ, padahal di sini simpannya. Ya kan bisa saja ditipu. Tapi Shu'aib tak mau menipu Pak. Dalam keadaan apapun dia tak mau nipu. Beda dengan kita tipu-tipu saja, ya kan? Makan sulit nih jujur nih Pak, ya kan, sulit. Sedangkan dalam keadaan tak terdesak pun menipu juga kita. Dalam keadaan senang pun menipu juga. Apa sebab? Lah terbiasa menipu Ustaz. Lah sehari-hari menipu, ya kan? Berdagang pun sama juga Pak. Beli baju misalnya, saya dulu sering Pak diajak ibu saya waktu masih kecil, orang yang paling mahir dalam menawar barang baju itu kan emak-emak Pak. Emak-emak ini pandai menawar nih. Dari harga 100.000 bisa jadi 50.000 baju itu Pak. Tidak percaya, cobalah lihat. Berapa baju kau bang? 100.000 Bu. 100.000, 50 lah. Apa kata abang nih? Tidak dapat Bu, modal 80.000. Ujung-ujungnya baju itu 60 juga ada boleh Pak. Kan bohong dia. Dia bilang 80 tapi dijual 60 juga. Kan akhirnya menipu. Banyak kita seperti ini Bapak Ibu, banyak. Apa sebabnya? Kena menipu, tak jujur. Tapi Shu'aib bin Sinan beda. Setelah Shu'aib bin Sinan kasih tahu, maka Quraisy ini pergi. Dicarinya Pak, ada harta tu. Ada harta tu. Dia jumpai harta tu ada, dan diambilnya. Shu'aib bebas dari kejaran orang-orang Quraisy. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Shu'aib pun menyusul Rasulullah. Jadi di situ pengorbanan Shu'aib bin Sinan Pak. Dia tidak peduli bagaimana sulitnya dahulu dia mencari harta benda, bagaimana kondisinya dia dulu seorang budak, dia sulit mencari harta benda, dia sulit mengumpulkan harta benda. Kalau harta ini mau diambil-ambillah, tapi orang yang saya cintai harus saya susul, pergilah. Maka dia mau mengorbankan Pak. Apa sebab? Karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau dah cinta tu Pak, orang apapun dikasihnya Pak. Begitu juga lah bapak-bapak ni mungkin dahulu cinta dengan istrinya, apapun dikasih itu Pak, apapun. Tapi kata ibu-ibu sekarang tidak lah Ustaz. Terjatuh dan kadang dia bilangnya, menengoklah kau jalan kan. Kalau dulu lembut ngomong Ustaz, kalau sekarang tidak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tapi itulah kenikmatan dalam berumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Setelah Nabi sampai di Madinah, tak lama setelah itu tiba Shu'aib. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bacakan satu ayat. Allah baru menurunkan ayat ini, wahai Shu'aib.
khusus untuk engkau. Jadi Bapak Ibu, sahabat yang Allah ceritakan dalam sebuah ayat itu adalah Su'aib bin Sinan. Apa katanya? Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minan nasi may yashri nifsahu tagha amadatillah. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, minan nasi may yashri nifsahu tagha amadatillah. Allah Subhanahu Wa Taala, di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya, untuk mencari amadatillah, yaitu ridho Allah. Ada orang-orang yang mencari ridho Allah, ada orang-orang yang ikhlas menjalankan apa yang diridhokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia orangnya? Itulah Su'aib bin Sinan. Untuk mencari ridho Allah, dia mengorbankan harta bendanya, dia mengorbankan semua yang diberikan Allah, dia mengorbankan seluruh harta bendanya. Untuk apa dia mengorbankan? Untuk mencari ridho Allah. Allah ceritakan ini, wahai Su'aib, luar biasa engkau wahai Su'aib, perniagaan engkau berhasil wahai Su'aib. Yang awalnya engkau adalah orang yang kaya raya, tapi hari ini semua harta benda kau korbankan. Ini perdagangan luar biasa wahai Su'aib. Itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan, ini pelajaran bagi kita. Mana tahu, mudah-mudahan kita pun orang yang mampu mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk amal. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perang Yarmuk terjadi selepas Rasulullah SAW meninggal. Terjadi suatu perang namanya perang Yarmuk. Maka Su'aib bin Sinan ini meninggal pada perang Yarmuk. Bagaimana meninggalnya Su'aib? Habis Pak. Saat Su'aib di akhir hayatnya, tak terhitung berapa tusukan pedang di badannya, berapa tebasan pedang di badannya. Lalu ketika Su'aib merintih kesakitan, dia haus, diminta air. Lalu kata yang air mau disiramkan ke mulut Su'aib. Di sebelah tak jauh terdengar ada orang yang merintih kehausan. Kata Su'aib, berikan ke dia dulu. Setelah itu yang di sebelah tadi minta air dikasihkan. Kata dia, tak usah kasih saya, kasih sebelah dulu, karena sebelah lagi butuh. Pergilah sebelah. Akhirnya Pak, orang yang bertiga ni merintih kehausan, ternyata meninggal juga tiga-tiga, dalam keadaan mendahulukan sahabatnya, mendahulukan kepentingan orang ketimbang kepentingan pribadi. Banyak di zaman kita ni sekarang Pak, mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang. Sahabat Nabi ni tak Pak, dia dahulukan kepentingan orang. Biarlah dia dulu, saya nanti. Ternyata tiga-tiga ni mati Pak, meninggal. Maka Su'aib bin Sinan meninggal dalam keadaan syahid. Apa kata Su'aib di akhir hayatnya Pak? Ditulis oleh ulama, orang yang mendekat dengan Su'aib ni mendengar di telinganya bisikan dari Su'aib. Apa kata Su'aib? Aku tertawa bukan karena tidak sakit. Bukannya tak sakit kena pedang ni, sakit kata Su'aib. Aku tertawa bukan karena tidak sakit, kena hantaman pedang tombak panah itu. Tapi aku tertawa dan tersenyum karena aku melihat Muhammad Rasulullah SAW sedang menungguku di dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan, itu kata Su'aib. Aku tertawa ni, tersenyum ni bukan kena aku tak sakit. Sakit ni, kena pedang ni sakit kata Su'aib. Kena tebasan panah ni sakit, kena tusukan panah ni sakit. Tapi aku tersenyum kerana aku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menungguku di dalam surga. Syahid. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kenapa Rasulullah menunggu Su'aib ni Pak? Karena dari awal Su'aib ini sudah cinta dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia meninggal pun, ketika dia wafat pun, dalam keadaan sedang menunggu orang yang dia cintai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, benar kata Rasulullah SAW, kita ni akan Allah bangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Cinta kita dengan film Korea, Pak, dibangkitkan semua orang Korea besok, Pak. Cinta dengan suka dengan film India, dibangkitkan lawak dengan Sahrul Khan, dengan Anita Bachchan kan. Tapi kalau cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bangkitkan kita bersama Rasulullah, dan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ijabah kita semua, langkah-langkah kita, usaha kita, ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu dapat kami sampaikan. Waktu Isyraq pun dah masuk. Terima kasih atas segala kesempatan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.